Saya melihat tendensi 2026 itu memang sistem keuangan kita akan mengalami krisis. Tambahan karena mungkin teknologi digital, terus kemudian IT dan berkembangnya isu-isu ini akan mereformasi konsep uang kita. Sekarang kita aja uang itu apa kan? Cukup kalau kita menggunakan uang virtual, ya dompet virtual ini semakin akan membuat uang itu dipertanyakan apa itu uang. Sedangkan kalau kita mengikuti seperti kripto atau digital currency, problematikanya adalah yang dari dahulu kala sudah investasi mungkin saja akan panen raya. Tapi yang baru ikut-ikutan hanya bawah piramida. Yang sebenarnya saya dari tahun 1998 sudah menyadari dari bukunya Drunvalo Melchizedek yang berjudul The Ancient Secret of the Flower of the Life. Jadi itu pertama kali saya baca tentang HARP dan itu memang jelas bahwa ada modifikasi cuaca. Mungkin lepas dari yang kita sekarang dengar HARP, mungkin ada metode-metode yang berbeda juga. Ya itu memang mungkin adalah satu cara untuk membuat kekacauan itu menjadi lebih besar. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, kemudian gini Mbak, aku pengen kembali ke soal tadi tuh. 2026 dan hilangnya otoritas guru. Iya. Dalam pembacaan geopolitik spiritual gitu Mbak, apa makna pergeseran pusat kekuasaan global dan bagaimana manusia sebaiknya meresponnya gitu? Karena kita tahu ya, kayaknya kan Amerika bakal jatuh gitu. Nah ini nih gimana? Bisa nggak dilihat dari perspektif astrologi? Ada cobaan-cobaan untuk ya kita sebagai manusia tetap selalu ada kegelisahan terhadap masa depan yang belum diketahui dan kita selalu berusaha mentafsir, melihat pola-pola di masa lalu mengaplikasikan pola-pola masa lalu ke masa sekarang. Misalnya contohnya Uranus akan masuk ke Gemini. Ini kapan terakhir terjadi? Di tahun 1941 sampai 49. Apa yang terjadi? Bukan berarti akan terjadi perang dunia, tapi kita harus melihat bagaimana perang dunia kedua dan pascanya itu menimbulkan sistem kuasa global yang polaritasnya dua, Gemini kan, kiri kanan. Dulu kan Aksis versus sekutu. Terus setelah pasca perang dunia kedua kan USA lawan Uni Soviet kan perang dingin. Nah kemungkinan besar tafsir saya adalah bahwa dengan gesernya Uranus ke Gemini ini akan terulang lagi. Jadi sekarang mungkin bisa dikatakan masih ada 3 kubu. Cina, Rusia, Amerika. Ya. Nah kemungkinan ke depan akan ada 2 toh. Sisa 2 toh. Ya. 2 dan itu akan jadi polarisasi terjadi. Iya. Dan kita harus juga mewaspadai bahwa terjadi tendensi untuk menginvestasi uang besar-besaran ke teknologi militer. Ini terjadi mulai dari tahun 2025. Mungkin teman-teman tidak banyak yang memahami bahwa pemilik Spotify, iklan negatif ini ya, dia menginvest kurang lebih 1 miliar euro ke teknologi senjata terkait AI. Dan kita lihat tendensi bagaimana negara-negara di Uni Eropa mulai melakukan proses kayak persenjataan. Misalnya sekarang Poland yang terlihat sebagai salah satu kuasa di Uni Eropa, dia juga sekarang mendirikan army yang menjadi army kedua paling kuat di dalam Uni Eropa. Jadi ada tendensi ke depan semakin banyak uang akan masuk ke teknologi militer. Nah ini juga sesuatu yang menakutkan ya Mas Hendra, karena kalau teknologi militer itu menjadi ranah investasi, pada akhirnya senjata itu akan digunakan di satu tempat. Mau diapakan kalau nggak dipakai perang ya? Nah ini nanti kan tergantung kuasa di atas bahwa mereka lebih melihat perang sebagai jalur ekonomi atau pembangunan. Jadi bisa dikatakan memang situasi akan semakin runyam di tahun 2026. Aku tidak mau menggambarkan terlalu gelap, tapi memang sebagai
krisis, ya perubahan. Tapi kegelapan di tahun 2026 itu dimaknai Mbak Aziz itu sebagai krisis sistem, krisis nilai, atau krisis kesadaran? Kalau aku melihat krisis sistem dan krisis nilai pasti, tapi kalau krisis kesadaran saya tidak melihat terlalu gelap karena saya semakin banyak terhubung dengan individu-individu dan orang-orang yang semakin sadar bahwa sistem ini udah tidak bisa dijalankan lagi. Ini sudah bukan jalan perkembangan bagi umat manusia, kita stuck. Nah sekarang kita berubah atau punah. Bayangin ya Mas Hendra kalau kita mikir, Uni Soviet punya rudal nuklir 6.000 jumlahnya. Amerika Serikat kurang lebih sama. Prancis punya 300-an, Inggris punya 600-an. Kalau kita jumlahkan semua ini, senjata nuklir, kita bisa memusnahkan tata surya. Ini masuk akal nggak? Manusia sebagai makhluk paling cerdas katanya di bumi. Apakah ada tikus, ular, monyet yang menciptakan senjata-senjata yang bisa memusnahkan dirinya? Nah ini sesuatu tendensi kita semakin mengeksploitasi bumi, kita semakin membangun atau menginvestasi teknologi-teknologi yang dapat memusnahkan kita bahkan kehidupan di bumi. Ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan dan dilanjutkan. Apalagi senjata-senjata ini ada di dalam tangannya orang-orang yang benar-benar siap melewati koridor atau cut the edges atau corners karena kepentingan kuasa. Iya. Ada yang komen tadi. Aku pernah dibaca blueprintku sama Mbak Agi. Dan itu relate banget gitu katanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan relate selalu. Nah, Mbak Agi, kembali lagi soal 2026. Jika andai kata kemudian ini akan menjadi gerbang ujian bagi kita semuanya, kualitas apa yang perlu kita latih setiap hari supaya kita tidak terseret oleh ketakutan, kemudian tetap kita bertumbuh dalam sebuah kebijaksanaan, gitu gimana? Aku sudah tadi menyebut bahwa komunikasi, clear communication itu akan menjadi sangat penting. Karena seketika kita berada di dalam kondisi bingung karena keadaan di luar kita tidak jelas, kita jadi mudah terpengaruhi oleh perasaan, akhirnya komunikasi kita tidak benar, tidak clear, tidak jelas. Dan itu akan menambahkan tensi dan bahkan konflik antar individu yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini pertama. Yang kedua, kemampuan adaptabilitas. Jadi sering sekali kita itu tidak bisa menerima sesuatu situasi apa adanya, hitam putih, karena kita sudah punya ekspektasi duluan. Sedangkan sejak COVID sebenarnya kita diajarkan jangan terlalu berencana jauh. Mengikuti aja flow-nya. Kita tahu apa yang kita akan lakukan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu lagi itu sudah bagus. Jangka panjang perencana sering sekali semakin kesini semakin meleset. Ya, jadi kita meningkatkan penerimaan terhadap situasi here and now. Itu pada akhirnya juga akan menimbulkan semacam rasa menjangkar, groundedness, yang pada akhirnya bantu kita melihat apa adanya kenyataan. Karena sering sekali tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kita tidak bisa melihat kebaikan di satu situasi, potensi di sesuatu kesempitan atau kesempatan, ya hampir sama, kesempitan, kesempatan. Kalau kita punya, aku mau ini, tembok, tidak akan bisa, give up, tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya tembok ini mungkin mau mengerahkan kita, modifikasilah apa yang kamu mau lakukan, planmu mungkin perlu di-adjust. Nah ini yang saya sebut sebagai adaptivitas. Jadi kita bisa beradaptasi dengan situasi. Kenapa? Karena kita melihat bukan dari emosi tapi dari kecerdasan. Hitam dan putih. Baiknya situasi ini ada, tidak baiknya tidak ada. Oke, bagaimana saya bisa bermanuver supaya saya tetap bisa jalan, tidak stuck, tidak merasa bahwa semua itu jatuh, hancur dan saya tidak punya medan untuk jalan, untuk maju. Tapi biasanya nih Mbak, ketika terjadi sebuah krisis apapun itu gitu ya, yang paling terasa itu kan di kota-kota yang besar gitu. Yeah. Di desa-desa santai-santai aja gitu, nggak ada apa-apa begitu. Iya nggak?
Ya gimana Mas Hendra, saya dari dulu kan tinggal di desa, sejak hidup di Indonesia cuma 1 tahun di kota, itu pun kota kecil, dan setelah itu memang dengan conscious memutuskan untuk pindah ke desa. Saat itu saya ditertawakan orang-orang, wah kamu pindah ke wilayah yang sangat remote, tidak ada rumah sakit yang layak, tidak ada ini itu. Di dalam jangka 5, 10, 15 tahun akhirnya sekarang desa sama kota malah lebih layak hidup di desa, dari segi udara bersih, air bersih, murah makanan pokok, kurangnya stres, slow living. Nah ini mulai dari COVID semakin banyak orang ngelirik. Cuma problemnya adalah bahwa sering sekali orang datang dengan mentalitas kota dan mereka mau membangun. Ini yang terjadi di Bali. Wah, kita melihat spot yang indah dengan rice field yang indah. Akhirnya influencer datang, kita jual, bangun, akhirnya yang sebelumnya indah dan hijau menjadi beton, Iya sih, penuh bener bangunan. tuh. Tidak berusaha menjaga lingkungan itu tetap seperti itu. Mirisnya lagi tuh kalau di tempat saya gitu ya. Jadi desa yang tadinya sebagai tempat mata pencaharian petani gitu ya, ladangnya subur gitu, sekarang menjelma menjadi pabrik semen, ya kan, Pertamina, dan orang udah kehilangan pekerjaan semuanya gitu. Saya sangat berharap di dalam hal ini kebijakan pemerintah semakin akan membela tani, ya, karena sebagaimana kita lihat secara ekonomi global, makanan itu semakin mahal. Apalagi seketika kita bicara tentang makanan yang organik, yang non GMO, yang misalnya tidak ditreat dengan pestisida, dengan kimia-kimia yang tidak organik ya. Jadi sebenarnya ini adalah potensi. Cuman ya apa mirisnya negara kita kan tidak jelas. Ini industrial country atau ini negara pertanian. Nah ini harusnya sudah ditegaskan, sudah dirumuskan. Tapi Mbak, lagi-lagi ya, kekhawatiran teman-teman kan ketika kemudian melihat potensi ini bakal terjadi inflasi luar biasa, misalnya krisis misalnya. Gimana nih Mbak? Cara kita harus mengamankan aset. Gimana nih Mbak? Ekonomi dan investasi ya. Ini nih gimana nih? Apakah aku harus ikut sama anak-anak muda? Ikut-ikut join kriptoan kah? Atau fokus ke ini aja, beternak sendiri, garap lahan sendiri, bertani kayak mbah-mbah dulu gitu, atau gimana Mbak? Saya melihat tendensi 2026 itu memang sistem keuangan kita akan mengalami krisis tambahan karena mungkin teknologi digital, terus kemudian IT dan berkembangnya isu-isu ini akan mereformasi konsep uang kita. Sekarang kita aja uang itu apa kan? Cukup kalau kita menggunakan uang virtual, ya dompet virtual ini semakin akan membuat uang itu dipertanyakan apa itu uang. Sedangkan kalau kita mengikuti seperti kripto atau digital currency, problematikanya adalah yang dari dahulu kala sudah investasi mungkin saja akan panen raya. Tapi yang baru ikut-ikutan hanya bawah piramida. Sedangkan kita lihat kebijakan pemerintah semakin membuat kebijakan tentang bagaimana memelihara tanah-tanah. Dari besok tanggal 1 Januari kan ada kebijakan-kebijakan pertanahan baru ya di Indonesia yang mengancam status beberapa jenis tanah yang tidak jelas, dan itu akan tarik kembali ke pemerintah. Nah ini sebenarnya sudah menandai bahwa tanah akan menjadi aset penting ke depan. Sebagaimana kita juga lihat perang proksi di antara Ukraina dan Rusia, pada akhirnya banyak sekali investor yang membeli lahan-lahan di Ukraina. Ya elit global sekarang gitu semua kan ya. Ke tanah, betul. Tapi kalau pikiran liar saya nih ya, Ya. Kekacauan yang bakal muncul di 2026 sesuai prediksi banyak tokoh gitu ya. Krisis itu jangan-jangan bencana yang sekarang mulai muncul di mana-mana ini, itu jangan-jangan juga bisa by design gitu. Karena aku melihat ya kayak yang di Sumatera itu kok
Nggak mungkin deh. Ya kayaknya. jelas desain kan orang-orang menebang pohon itu sudah Selain desain. itu maksudnya. Maksudnya mungkin ada bahwa teknologi tiba-tiba. tertentu gitu. Ya ini untuk- sedang lagi viral membahas teknologi HARP kan. Yang sebenarnya saya dari tahun 1998 sudah menyadari dari bukunya Drunvalo Melchizedek yang berjudul The Ancient Secret of the Flower of the Life. Jadi itu pertama kali saya baca tentang HARP dan itu memang jelas bahwa ada modifikasi cuaca. Mungkin lepas dari yang kita sekarang dengar HARP, mungkin ada metode-metode yang berbeda juga. Ya itu memang mungkin adalah satu cara untuk membuat kekacauan itu menjadi lebih besar. Ya bisa saja terjadi. Iya, iya. Karena aku tuh kalau misalnya sesuatu yang udah diomongkan orang itu muncul nih teknologi HARP misalnya ya. Iya, aku lebih percaya yang begitu gitu karena sudah ada muncul isu itu, oh ini wajar juga ya. Ya kita kan logis tahu bahwa juga ya. teori-teori konspirasi setelah 6 bulan itu terbukti semua bukan Iya. teori konspirasi tapi kebenaran. Nah ini, jadi ya kita harus benar-benar membuka cakrawala pikiran bahwa itu juga muncul Iya. sebagai kemungkinan bahwa mungkin saja benar. Masa iya lumpur segitu gitu kan. Karena saya jujur, memang dari dulu adalah orang yang cukup skeptis terhadap politik. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena apa? Karena saya melihat bahwa pemegang kebijakan itu memang selalu punya sesuatu intention yang tidak baik. Iya, iya, iya. Ya. Nah itu dia pada akhirnya aku jadi agak skeptis dan selalu melihat gerak-gerik dengan curiga. Jangan-jangan di baliknya ada sesuatu maksud. Ya intinya kita tetap waspada supaya tidak mudah dikacaukan. Oke. Nah untuk hal itu kita benar-benar harus menjaga kewarasan, keseimbangan, ketenangan. Apapun yang terjadi di luar ya kita tetap punya jangkar di dalam diri yang menenangkan, yang membuat kita jadi tenang, chill. Kita bisa melalui ini, kita bisa survive, kita bisa bertahan. Dan bahkan mungkin kalau kita adaptasinya cerdas, kita bahkan bisa menjadi agent perubahan yang lebih baik. Karena sistem lama ini semakin terbukti tidak bisa dipertahankan, berarti butuh sistem baru. Iya betul. Sistem baru berarti ada perubahan. Perubahan ini akan terjadi di luar kita atau kita mau menjadi agent perubahan. Aku merasa di dalam hal ini salah satu pesan paling penting adalah selain kita menjaga otoritas diri, bagaimana kita sebagai people power akan menemukan bahwa sebenarnya struktur-struktur dari bawah, akar rumput, ini akan memerankan peran yang sangat penting ke masa depan. Jadi bagaimana orang-orang menemukan cara saling membantu. Sebagaimana di banjir di Sumatera pun korban membantu korban. Iya. Ini jadi ada semacam bekerja sama antara golongan-golongan bawah yang pada akhirnya bisa membawa perubahan. Iya. Karena masih meyakini bahwa rakyat itu punya kuasa sebenarnya. Cuman dia tidak menyadari kuasanya karena kuasanya diserahkan. Iya. Oke. Terima Jadi kasih. saya berharap bahwa ke depan kita tetap akan mendengar seiring perubahan masyarakat semakin akan menyadari kekuatan akar rumput ini. Kita bisa melakukan perlawanan. Kita bisa mencari jalur untuk mencari keselamatan di antara ketidakbijakan pemerintah misalnya yang tidak memihak ke masyarakat. Semoga ya Mbak ya. Amin. Oke. Baik itu teman-teman obrolan kita dengan Mbak Agi. Sebenarnya udah lama kita ngobrol tadi ya. Cuman baru sempat live ya di sesi akhir ini. Saksikan terus videonya di YouTube ya. Ngaji Roso buat teman-teman yang belum atau baru bergabung gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Agi atas Terima waktunya. kasih kembali sudah hadir atas di Ngaji Roso kesempatan. ya. Sama-sama memberkati Rahayu. Rahayu.